Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada kita semua pada hari ini kembali diberikan kesempatan untuk kita boleh memenuhi panggilan Tuhan melalui kebaktian Minggu 19 April 2020 secara online. Oleh karena itu Majelis Jemaat dan Pelayan Firman mengucapkan selamat beribadah dan salam sejahtera bagi kita semua. Adapun pelayan firman pada pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Sifra Glorianti Nasare SSI dengan tema yang berjudul Perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka kebaktian Minggu pagi hari ini dengan menaikkan pujian pembuka dari PKJ 3, Ajaib Namanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Mari kita mulai ibadah ini dengan votum dan salam. Kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan Tuhan. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 244 ayat 1. Sejenak aku menoleh. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-19. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang kami terima sepanjang pekan lalu. Kami bersyukur diberikan kesempatan pula di pagi hari ini untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu, firman kebenaran-Mu.
Firman yang kiranya kami percaya senantiasa akan menuntun hidup kami. Dan berkatilah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, agar firman ini boleh menuntun hidup kami, menguatkan kami untuk menapaki hari-hari kami. Ya Tuhan, terangilah pikiran kami dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan, Yohanes 20 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, dalam buku Sekolah Bunga Teratai terdapat sebuah kisah mengenai seorang nenek yang setiap hari suka menangis. Nenek ini memiliki 2 orang putri. Putri yang pertama bersuamikan seorang pedagang payung, dan putri bungsunya bersuamikan seorang pedagang tepung. Ketika langit cerah, musim panas tiba, nenek ini selalu mengkhawatirkan keberadaan putri sulungnya yang tidak dapat menjual payungnya. Sementara jika musim hujan tiba, dia mengkhawatirkan nasib dari putri bungsunya yang kesulitan untuk menjemur tepungnya karena tiadanya sinar matahari. Oleh karena itu, baik musim hujan ataupun musim panas, sang nenek pun akan merasakan kesedihan, menangis setiap hari. Dan orang desa tersebut pun memanggil dia sebagai seorang nenek menangis. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, suatu hari sang nenek berjumpa dengan biksu, dan biksu tersebut menanyakan keberadaan sang nenek, mengapa hatinya selalu bersedih. Dan nenek pun bertanya bagaimana ia harus mengatasi kesedihannya. Sang biksu pun menjawab, "Nenek, manusia tidak dapat mengubah cuaca menjadi baik ataupun buruk. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah mengendalikan pikiran kita. Jika cuaca cerah, bergembiralah untuk putri bungsumu yang dapat menjemur tepung. Tapi ketika hari hujan, musim hujan tiba, bergembiralah untuk putri sulungmu yang dapat menjual payungnya lebih banyak lagi." Dari kisah ini kita sadar bahwa kita sebagai manusia dapat menjadikan berbagai alasan untuk kita merasakan kesedihan, untuk merasakan kekhawatiran dan juga ketakutan. Nenek menangis takut, khawatir kalau anak menantunya merasakan kesulitan untuk mencari nafkah. Dan saat ini kita pun merasakan rasa takut ketika kita melihat dunia tampak semakin tua, dunia tampak semakin uzur, dunia penuh dengan penyakit yang makin lama tidak ada obatnya. Kita pun bisa merasakan ketakutan Bapak Ibu Saudara ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Takut bila kita gagal dalam usaha ataupun dalam sekolah. Takut untuk kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari bagi masa depan pendidikan dan kesehatan anak cucu kita. Dan dalam situasi tersebut, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang yang awalnya percaya, yang tadinya sungguh yakin bahwa rencana Allah ada dalam hidupnya, bisa saja kemudian bertanya, "Di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan kita di tengah-tengah ketakutan yang kita alami? Apakah Dia sungguh hadir? Apakah Dia sungguh berkuasa?" Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah peristiwa salib, suasana ketakutan, kecemasan, dan hilang harapan meliputi para murid saat itu. Alkitab menuliskan bahwa mereka pun tinggal di suatu tempat dengan pintu-pintu yang tertutup, pintu-pintu yang terkunci. Bahkan secara gamblang Alkitab menuliskan bahwa mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi pada mereka semua, Bapak Ibu? Kematian Yesus tidak hanya meninggalkan duka, kehilangan, ketika para murid kehilangan sosok guru yang mereka teladankan, kehilangan sosok Tuhan yang diandalkan menjadi pembebas dalam kesesakan. Ternyata para murid juga pada saat itu pun merasakan ketakutan dan kecemasan.
takut jikalau orang-orang Yahudi yang menangkap Yesus sebelumnya akan mengenali mereka sebagai murid Yesus, lalu akan datang dan menangkap mereka juga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam rumah yang tertutup itu, mereka bersama-sama hadir dan berkumpul. Para murid pun merasakan bagaimana ketakutan, ketidakberdayaan meliputi mereka semua, sehingga kecil kemungkinan bagi mereka untuk hidup saling memberi harapan atau membangkitkan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah segala ketakutan yang mereka alami, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Penulis Injil Yohanes hendak menggambarkan kedatangan Yesus yang secara tiba-tiba itu adalah gambaran bahwa Yesus hadir di tengah segala ketidakmungkinan, bahkan dalam segala kondisi yang tanpa harapan. Menariknya Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus tidak sekedar berjumpa menunjukkan diri lalu pergi. Dalam perjumpaan tersebut, Yesus tampak hendak menyentuh seluruh indera para murid saat itu. Ia mengenal psikologi ataupun kondisi hati para murid saat itu, baik mereka yang merasakan takut, merasakan tidak mudah percaya, merasa menjadi seorang yang meragukan berita kebangkitannya. Oleh karena itu Yesus menyapa mereka yang saat tengah mengalami ketidakdamaian hati dengan sebuah ungkapan, damai sejahtera bagi kamu. Sebuah ungkapan yang menenangkan hati, sebuah suara Yesus yang mampu menghalau ketakutan yang dialami para murid saat itu. Apa yang kemudian Yesus lakukan? Yesus pun menyentuh hati para murid dengan menunjukkan tangan dan lambungnya. Melalui tindakan tersebut, seluruh mata para murid pun tertuju menangkap bahwa sosok yang ada di hadapan mereka adalah sosok Yesus, sosok yang sama, yang mereka kenal, yang sebelumnya mati, yang kemudian saat ini telah bangkit kembali. Apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat pada saat itu, perjumpaan dengan Yesus saat itu telah memberikan perubahan yang besar bagi mereka. Tidak ada lagi takut dan cemas, yang ada hanyalah sukacita, yang adalah ketenangan hati karena bisa bersama-sama hadir dengan Yesus. Melalui kisah ini Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan? Ketakutan, hilang harapan memang bisa menjadi teman kita sehari-hari. Namun melalui kisah para murid, kita bisa belajar bahwa di tengah-tengah ketakutan kita memiliki sosok sobat, guru, Tuhan yang setia. Berita Paskah yang kita dengar di minggu lalu dan berita Yesus menampakkan diri kepada para murid di hari ini kiranya membawa penghiburan dan sukacita bagi kita yang tengah dirundung ketakutan, keraguan, hilang harapan. Kiranya ini boleh mengajarkan kita bahwa rasa takut sebenarnya sesuatu yang diberikan Tuhan sebagai berkat. Dengan rasa takut, kita lebih hidup bergantung pada pertolongan Tuhan. Dengan rasa takut itu pula, kita pun dapat mengolah pikir kita untuk lebih waspada, berupaya merancang rencana berbagai macam cara agar terhindar dari bahaya. Ketika kita merasa takut untuk menghadapi ujian, tentu pilihannya kita merasa takut kemudian hilang semangat, ataukah pilihan yang kedua justru kita semakin terpacu untuk mempersiapkan yang terbaik dalam proses belajar sehingga kita boleh siap menghadapi ujian tersebut. Rasa takut dapat menjadi berkat jika kita dapat mengatasinya secara bijak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saat ini pun di tengah-tengah masa pandemi virus corona, kita boleh tahu pun ketika rasa takut yang berlebihan pun dapat merugikan diri orang lain dan juga diri kita sendiri. Ketika banyak orang menimbun alat pelindung diri, juga sembako, selain merugikan tenaga medis ataupun orang-orang yang lain yang sama berhaknya untuk mendapatkannya, tanpa kita sadari kita pun melukai diri kita sendiri, melukai kemanusiaan kita sendiri. Kita lupakan jati diri kita, siapa kita sebenarnya, adalah bagian dari makhluk sosial yang memiliki naluri, memiliki kepekaan atas penderitaan sesama. Kiranya kita di tengah-tengah masa pandemi ini, kita yang sama-sama merasakan kekhawatiran dan ketakutan, kita tetap diberikan kemampuan untuk berani, bertekun, menghadapi berbagai tantangan hidup kita sehari-hari. Jadilah murid yang berani, yang tangguh untuk menghadapi berbagai ketakutan yang kita alami. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita mengolah rasa takut kita dengan bijaksana. Bukankah nelayan yang tangguh itu lahir dari laut yang bergejolak?
bukan dari laut yang teduh. Jadilah nelayan yang tangguh, jadilah pribadi-pribadi yang tangguh, bukan penakut ketika kita menghadapi berbagai gejolak dalam hidup ini. Hal kedua yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa belajar dari Yesus dan biksu yang dijumpai dalam kisah di awal khotbah tadi. Setiap hari kita punya banyak kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan banyak orang di sekitar kita. Yang tak jarang, yang kita hadapi mereka ini adalah orang-orang yang juga tengah dirundung berbagai duka, berbagai rasa takut dan sedih, seperti yang dialami para murid dan juga nenek menangis. Lalu tantangan yang sama pun ditantangkan kepada kita semua, ditujukan kepada kita, akan kita buat seperti apa perjumpaan yang kita alami setiap hari dengan mereka. Apakah yang akan kita jadikan perjumpaan tersebut sebagai perjumpaan yang membawa duka cita dan putus asa? Atau sebaliknya, kita jadikan perjumpaan yang kita alami setiap hari dengan mereka yang kita temui adalah kesempatan bagi kita untuk menawarkan secercah harapan dan secercah sukacita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, memang ini bukan tugas yang mudah untuk kita jalani. Karena tak jarang bisa jadi upaya yang kita lakukan disalahartikan, atau tujuan baik ini, tujuan yang mulia ini tidak tersampaikan dengan baik, sehingga bisa saja membuat orang merasa lelah untuk tetap setia melakukan kehendaknya. Yesus pun sadar Bapak Ibu bahwa tugas yang tidak mudah ini. Oleh karena itu, ia mengutus para murid dengan mengembusi mereka dengan Roh Kudus, agar mereka diperlengkapi untuk melakukan tugas perutusan ini. Ini pun menjadi tugas kita semua saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat menuntun kita untuk terus berani, untuk terus setia mengalami perjumpaan dengan siapapun tanpa terkecuali. Perjumpaan yang mampu menampilkan wajah Kristus, yang mampu memberi diri, mampu memberi harapan, mampu menyatakan apa yang adil dan benar, mampu memberikan jawaban di tengah-tengah kenyataan dunia yang penuh dengan kondisi ketidakadilan, ketimpangan, kesesakan, juga penderitaan yang disebabkan oleh ketakutan-ketakutan di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita pun merasakan takut gagal, akhirnya apakah kita kemudian menjegal sesama rekan sekerja kita? Jangan biarkan rasa takut gagal justru membuat kita hilang arah, hingga kita membuat suatu tindakan yang merugikan sesama. Kiranya kita semua mampu mengatasi rasa takut kita sampai terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit, yang adalah sumber hidup kita, yang memberikan kekuatan dan sukacita, sehingga kita pun dapat dipakai Allah untuk mewartakan damai-Nya, kasih-Nya di tengah realita dunia yang menarik kita untuk merasakan ketakutan demi ketakutan. Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 417 ayat 1. Serahkan pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengikraran iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita melalui berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita. Dan persembahan kali ini akan disampaikan melalui rekening mandiri 006 000 2511610 atas nama Gereja Kristen Pasundan Rehoboth, dan rekening BCA nomor 41901048881 atas nama Beni Benyamin. Persembahan kali ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Demikian nats yang melandasi persembahan kita, dan kita mengiringi persembahan kita melalui pujian yang berjudul Persembahanku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami boleh menjalani hari-hari kami sepekan yang lalu. Dan kami juga sungguh bersyukur bahwa di kesempatan ini kami pun diberikan kesempatan untuk boleh beribadah dan juga memberikan persembahan yang tak lain datang daripada Tuhan. Kiranya ini semua boleh menjadi kebaikan bagi penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan berkatilah kami yang dengan sukacita mempersembahkannya. Kiranya berkat Tuhan senantiasa boleh mengalir dalam hidup kami. Kami pun berdoa Tuhan untuk kehidupan yang kami jalani saat ini. Meski saat ini keadaan kami masih terbatas, kami tetap bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari kami. Tuhan, hari-hari kami ke depan pun kami percaya ada dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, sebagai pribadi, keluarga, juga jemaat-Mu, dan bangsa Indonesia di tengah kondisi saat ini. Pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami memohon kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat di dunia. Kami semua yang rindu pada pemulihan bagi setiap seluruh umat manusia yang tengah menantikan pemulihan atas virus corona.
Banyak orang yang berduka kehilangan orang yang mereka kasihi. Hadirlah juga Tuhan bagi mereka yang tengah berjuang berpulih dari terpaparnya virus corona. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang terkena dampak atas pandemi COVID-19 ini. Baik mereka yang berjuang bagi pemulihan para pasien, baik mereka yang terpisah sementara dengan keluarga mereka, para tenaga medis dan juga relawan, juga orang-orang yang terdampak secara ekonomi atas pandemi ini, para pedagang, pengendara transportasi berbasis online, para buruh yang juga terkena PHK. Karuniakan hikmat kepada para pemerintah kami yang bertugas menanggulangi wabah ini. Kiranya setiap kebijakan itu mampu menolong usaha untuk memutus rantai penyebaran virus. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu GKP Rehoboth Jatinegara, terkhusus bagi para sepuh dan juga untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini terbaring karena sakit, karena lemah fisiknya. Kami mau mengingat Ibu Kartika Majan, Bapak Suharta Ubeng, Ibu Asaria Sapin, Ibu Loce Bone, Bapak Surya Abednego, Ibu Rahayu, Ibu Hena Torop, Ibu Eni Heriati, Bapak Suryadi Elia, Ibu dan Bapak Dausi Tompul, Bapak Beni Timorason, Ibu Waginten, Ibu Supinah Yosua Ubeng, dan Bapak Lukas Rikin. Kiranya senantiasa Tuhan mendampingi mereka, menguatkan mereka di tengah-tengah kelemahan yang mereka alami. Kami pun bersatu hati ya Tuhan berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah setiap orang pun yang rentan tertular virus corona ini, Tuhan senantiasa jaga. Dan kiranya di masa pandemi ini pun mengundang kami pun masing-masing untuk terus menjaga kesehatan dan kebersihan diri kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini pun kami berdoa seperti apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Marilah kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian penutup dari NKB 34 ayat 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menapaki hari-hari kita ke depan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan selamat. Amin.